DKI Jakarta, ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Hadis Nabi yang amat sangat sahih karena perawinya bukan hanya Imam Bukhari, tapi juga dikuatkan Imam Muslim, sehingga hadis ini derajatnya disebut derajat muttafaqun alaih. Ada seorang ulama menyusun kitab khusus di mana hadis-hadis antara Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama. Maka beliau menyusunnya dalam sebuah kitab yang diberi judul Al-Lu'lu wal Marjan. Nah, di antara hadis yang ada dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan yang derajatnya Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih terkait di akhir bulan Safar. Kata Nabi apa? La adwa wala safara wala tayrata wala hammata. La adwa, tidak ada penyakit menular kecuali yang Allah kehendaki. Wala safara, tidak ada hari-hari di akhir Safar itu yang naas, yang membawa penyakit. Karena sebagian masyarakat ada punya kepercayaan itu ya. Di akhir Safar katanya ada penyakit-penyakit. Nabi langsung menyatakan, wala safara, tidak ada hari-hari di akhir Safar itu yang terus-menerus ya akan ada penyakit yang amat sangat berbahaya. Wala tayrata, tidak ada bunyi-bunyi burung yang menandakan wafatnya seseorang. Wala hammata, dan tidak ada makhluk-makhluk hantu bergentayangan. Jadi Nabi membantah itu semua. Sungguh pun Bapak Ibu, hadis ini benar sahih ya. Tapi mohon maaf, hadis ini benar. Jadi tidak ada hari naas, tidak ada penyakit kecuali yang Allah kehendaki. Tidak ada hari buruk dalam Islam. Semua hari kalau kita isi dengan amal soleh, semuanya kebaikan. Tapi sungguh pun demikian. Sungguh pun tidak ada hari yang naas. Tidak ada hari Rebo yang naas, kan begitu tuh ya. Tidak ada penyakit yang amat sangat berbahaya kecuali yang Allah kehendaki. Tetapi mohon maaf, ketika ada saudara kita kelaparan, ada saudara kita itu tertimpa musibah, lalu kita acuh hingga malaikat kumpul di arasnya Allah. Ya Rabb, kenapa arasmu ini bergetar? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada sebagian muslim kelaparan. Apa yang harus kami lakukan ya Rabb? Cari tetangga terdekatnya, timpahkan musibah kepada dia. Allahu Akbar. Nah, ini hadisnya sahih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kita takutkan adalah ketika tetangga kita, sebagian kita susah, lapar, bahkan sampai wafat karena nggak sanggup membawa anaknya ke rumah sakit. Subhanallah, hati-hati. Maka di situ subhanallah akan ada hari naas. Akan ada keburukan, akan ada musibah yang luar biasa. 1 bulan ini Bapak Ibu, ada pusat kajian ya, itu yang mengkolek berapa orang Indonesia yang melakukan bunuh diri. Yang terakhir itu di Pinrang, Sulawesi Selatan. Seorang ibu gantung diri. Sebelum gantung diri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anaknya diracun. Ini bisa dicari datanya kan di Google kan, viral ini. Subhanallah. Sebelum ibunya bunuh diri, 2 anaknya diracun. Subhanallah. Sehingga kedua anaknya wafat juga. Setelah itu dirinya, ibu tersebut menggantungkan dirinya sehingga mati juga, wafat juga. Sebelum wafat dia menyodorkan surat hutang. Allahu Akbar. Ketika kita berlebih rizki, ketika kita menuntut kelebihan gaji, ini dan itu, subhanallah. Ketika kita melakukan korupsi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata banyak sebagian kita sampai bunuh diri. Ya, bukan hanya merenggut nyawa dirinya, melakukan bunuh diri, tapi anaknya. Agar jangan sampai dia wafat, anaknya ikut susah sehingga diracun juga. Subhanallah. Maka hati-hati. Kalau ini kita diamkan, akan ada hari naas, Bapak Ibu. Akan ada musibah yang luar biasa. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
contoh terbaik. Ya, contoh terbaik. Subhanallah. Nabi SAW mendapat jatah 1/5 atau 20%. Itu bukan keinginan Nabi. Nabi mengajukan ke mana ke bendahara negara, Baitul Mal, agar beliau diberikan 20% atau khumus 1/5. Tidak. Karena Nabi SAW sudah amat sangat sulit. Itu pun yang memberikannya Allah langsung. Ya, dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum, bahwasannya apa yang kalian peroleh dari ghanimah bagi Allah dan Rasulnya 1/5, 20%. Kapan? Ketika Nabi sholat zuhur. Amat sangat jelas terdengar oleh sahabat. Ketika Nabi gerakan intikal. Berdiri, ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu terdengar amat sangat jelas gesekan batu yang keluar dari perut Rasulullah SAW. Para sahabat itu sudah menangis ketika sholat itu. Selesai sholat, ya Rasulullah, suara apa tadi? Kami amat sangat jelas. Kata Rasul, nggak ada apa-apa. Subhanallah. Karena dipaksa, ya akhirnya Rasulullah membuka bajunya. Ternyata benar berjatuhan batu-batu itu. Rupanya Rasul menahan lapar. Kita rindu punya pemimpin seperti ini. Orang yang pertama kali lapar dan terakhir kali kenyang. Rasul mungkin contoh yang amat sangat jauh bagi kita. Lihat sahabat Nabi. Pasca sebuah peperangan. Ada 3 sahabat Nabi kehausan. Subhanallah. Yang satu hendak minum, ketika minum teman sebelahnya. Haus, haus. Berikan ke sahabatku yang lain. Ketika akan dia minum oleh sahabat kedua, sahabat ketiga haus, haus. Sahabat yang kedua nggak jadi ini minum. Diberikan kepada sahabat yang ketiga. Haus, haus. Diberikan ke sahabat yang ketiga. Subhanallah. Ternyata belum sampai sudah wafat. Akhirnya apa? Air itu utuh, nggak ada yang minum. 3-3-nya wafat syahid. Coba lihat. Tidak memikirkan perutnya. Tidak memikirkan dirinya, keluarganya. Apalagi untuk korupsi. Subhanallah. Subhanallah. Sehingga kisah 3 sahabat ini diabadikan dalam surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, mereka mendahulukan sahabatnya orang lain walaupun dia kehausan, dia membutuhkan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada masa Nabi, ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam sampai ke Mesir. Ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz hingga ke Andalusia. Subhanallah. Bayangkan pada masa Umar bin Abdul Aziz belum ada minyak, belum ada eksplorasi apa itu minyak oils. Ya, itu semua bergantung kepada apa itu zakat dan pajak kepada non-muslim. Itu pun dipatok 2,5%. Coba zakat pajak 2,5%. Tapi welfare-nya sampai kemana-mana itu. Sampai pegawai itu tidak ada yang punya hutang ke bank. Tidak ada yang punya hutang ke Baitul Mal. Subhanallah. Padahal belum ada eksplorasi minyak ketika itu. Hanya mengandalkan zakat 2,5%. Tapi hidup makmur yang luar biasa para pegawai. Bahkan gaji para karyawan bisa jamak takdim. Ya, 1 tahun gaji bisa diterima di bulan pertama. Allahu Akbar. Artinya apa? Ada penataan yang luar biasa. Makanya ada sahabat, siapa itu? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia amat sangat terpukul ketika Nabi SAW tidak mau mengimami jenazah itu yang punya hutang. Tentu Nabi itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kepada orang yang beriman rauf, penuh kasih sayang, rahim, penuh kelembutan. Masa Nabi nggak mau mengimami jenazahnya lantaran punya hutang? Bukan masalah hutangnya. Yang pertama karena riba. Karena hutang yang menahun tidak dibayar itu bisa jadi riba. Kenapa? Karena nominalnya bisa berkurang. Tapi yang kedua, apa kata Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadis ini? Nabi sedang memberi pelajaran kepada sahabat. Kok ada umat Rasul, sahabat kalian, sampai wafat punya hutang? Kemana kalian?
Jangan-jangan dia wafatnya karena hutang. Subhanallah. Itu dari situ Bapak Ibu. Abdurrahman bin Auf, dia menyalahkan dirinya luar biasa. Ya, luar biasa. Subhanallah. Ya. Maka setelah itu Abdurrahman bin Auf, dia lunasi semua hutang-hutangnya. Lalu dia sebelum berangkat sholat. Dia berangkat subuh jam berapa Bapak Ibu ke masjid itu? Setelah sholat subuh langsung. Mohon maaf, setelah sholat tahajud langsung. Sebelum ke masjid, dia door to door ke rumah. Rumah ini ada yang punya hutang nggak keluarganya? Kenapa? Itu dapat teguran keras dari Nabi. Kok ada sahabat kalian, teman kalian, sampai wafat punya hutang? Subhanallah. Betul Bapak Ibu, tidak ada, mohon maaf, berdasarkan hadis sahih, itu apa? Itu hari yang naas, yang biasa kita sebut sebagian kita wakasan dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, akan ada musibah yang naas kepada kita. Ketika kita acuh tak acuh. Yang paling ngeri Bapak Ibu, kita disebut pendusta oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amul miskin. Subhanallah. Sampai kata Quran apa? Fawailun lil musallin, percuma kau salat. Subhanallah. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang acuh tak acuh kepada anak yatim, acuh tak acuh kepada orang miskin. Subhanallah. Yang enggak memberi makan. Subhanallah. Kata Quran apa? Fawailul lil musallin, percuma kau salat. Maksudnya apa? Ya percuma kau salat tapi kau enggak ngasih makan kepada fakir miskin, anak yatim. Enggak ngasih makan aja disebut pendusta agama. Apalagi mengambil hak anak yatim. Apalagi mengambil hak orang miskin, hak rakyat. Allahu Akbar. Apalagi sholatnya apa? Sahun. Orang yang mendustakan agama, yang tidak memberi makan fakir miskin dan lain sebagainya, itu mohon maaf dapat dua keburukan. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Itu sholatnya nggak bakal khusyuk. Ya pasti sahun. Subhanallah. Maka mudah-mudahan ini mau'izah hasanah bagi diri saya sendiri. Ya, di 1 bulan terakhir ini banyak anak bangsa kita yang bunuh diri Bapak Ibu. Karena terlilit hutang ini dan itu dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita semua, untuk terus memberi manfaat kepada orang. Ya, untuk terus sama-sama apa yang Allah berikan rizki kepada kita. Subhanallah. Bahwa kita ini, makanya Buya Hamka ketika menerjemahkan syukron. Ya, syukron itu diterjemahkan apa? Terima kasih. Terima kasih lagi ke orang. Bukan terima ambil, tapi terima kasih. Diterima, dikasihkan lagi. Allahu Akbar. Yang terakhir, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Sedekah itu Bapak Ibu, itu adalah perang. Ya, orang yang penakut gemetar ketika mengeluarkannya. Subhanallah. Tapi orang yang pemberani, subhanallah, dia gembira ketika mengeluarkannya. Maka janganlah jadi penakut Bapak Ibu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami. Al-Quran yang kami baca, hadis yang kami sampaikan, al-azkar yang kami panjatkan barusan, mudah-mudahan menjadi penghapus dosa kami. Orang tua kami yang sudah wafat, jadikan Quran, hadis, dan seluruh zikir yang kami baca menjadi pelita, ya Rabb. Menjadi pengampun dosa. Menjadi kebaikan bagi kami, ya Allah. Bimbing kami, jangan pernah tinggalkan kami. Selamatkan kami dunia dan akhirat. Berkahi kami, ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.